Apakah Paulus pernah bertemu Nabi Isa? Dia, Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Apa yang angkat Paulus menjadi rasul? Pengikutnya? Kuasa apa mengikutnya mengangkat menjadi rasul? Iya. Apa karena surat-surat dari Paulus Nah, Yesus? aku ditunjuk oleh Yesus untuk menjadi penggantinya. Gimana bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Irena Handono Official yang dirahmati oleh Allah, apa kabar? Semoga kita senantiasa lebih baik dari hari ke hari berikutnya. Alhamdulillah saat ini Umi bersama Teovila. Apa kabar Vila? Alhamdulillah baik Umi. Singkat aja nggak apa-apa ya, Iya. Vila gitu Iya, ya. Vila aja, Oke. Alhamdulillah. Sekarang kesibukan Vila apa? Sekarang lagi belajar mendalami agama Islam, terus ya ada pekerjaan farmasi juga. Alhamdulillah. Dengan sekelumit pertanyaan ini insya Allah pemirsa juga mengetahui bahwa hari ini, pagi ini di tempat Umi saat ini sedang pagi ya. Insya Allah kita Umi mendapat tamu istimewa. Ananda tercinta Teovila. Vila. Dia adalah seorang mu'alafah. Tentu Umi juga pemirsa pengen tahu bagaimana ceritanya gitu ya. Lahir tahun berapa? Lahir tahun 94 Om. 94. Kalau 94 berarti sekarang 31. 31 iya. Udah married belum? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti Umi doakan mendapat suami yang soleh. Amin. 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 Perlu dicariin nggak? Nanti aja Umi. Oh nanti. Nanti aja. Artinya kenapa? Masih mau berprestasi lebih lanjut? Masih mau ada hal-hal yang masih ingin dicapai. Masih proses belajar juga. Masih mau menemukan pil keabadian? Pil keabadian? Apa itu? Ya artinya kalau Teovila berarti Umi teringat nih dengan sejarah di negara, di tempat lahirnya nenek moyang dulu kan ada budaya kaisar selalu mencari tabib yang paling unggul untuk bisa membuat usia tetap abadi. Gitu. Itu kan farmasi ya. Makanya Umi tanya begitu ke Vila begitu. Iya. Kalau di farmasinya ada namanya teofilin Umi. Oh, teofilin ada. Itu buat asma. Ya tuh. Tapi nggak ke situ, itu artinya karena Teofila ini kan dari keluarga, background keluarga dulu kan Teo kan artinya Teos, Tuhan. Teos, Ya. Tuhan. Vila itu rumah, jadi dulu diharapkan jadi rumah Tuhan. Nah, gitu. Rumah Tuhan. Iya, kebetulan opa kan pendeta, papa aku juga pendeta, mama juga sekolah teologi dulu, jadi lingkup keluarga ya benar-benar Kristen banget gitu. Oke, itu tahun berapa? Mulai tertarik dengan Islam tahun berapa? Sekitar 2022 ya. 2022 berarti berapa tahun yang lalu ya? Iya. 4 tahun yang lalu. 2 atau 3 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Pada waktu itu Vila di mana? Berumah di mana? Rumahnya masih dulu tinggal di Tangerang. Oke, Iya, di Tangerang. Di Tangerang. Kalau orang Lahir di Tangerang juga? Iya, lahir di Tangerang. Jadi mama aku tuh Cina Benteng. Oh, Cina Benteng. Kalau Ya, papa itu orang Sumatera Utara.
Asli Sumatera Utara, Medan. Medan. Iya. Jadi papa sama mama itu ketemunya dulu di STT Tawangmangu pas waktu sekolah Alkitab. Kemudian tahun 96 mereka misionaris ke Papua. Terus membangun yayasan Kristen di pedalaman. Sampai sekarang mereka punya asrama, udah berdiri asrama mulai dari TK dan sekolah ya, mulai dari TK sampai STMIK. Terus villa di mana? Ikut ke sana ke Enggak, Papua? aku kebanyakan di Tangerang. Oh, sama nenek. Sama oma ya. Oh, sama oma, sama nenek ya. Sama nenek. Alhamdulillah. Terus berarti sampai usia dewasa di Pindah-pindah, aku nomaden sendiri tapi jadi kadang ada 2 tahun di Papua di Nabire ya, aku sebut kotanya aja Nabire. Nanti pas aku kelas 2 SMP pindah ke Medan, akunya doang tapi sekolahnya di sana, tinggal sama opung nenek dari papa. Oh gitu. Iya, jadi biar mungkin mengenalkan kulturnya Masyarakat ya, gitu. mengajarkan bermasyarakat. Iya, ini ya. SMA-nya Alhamdulillah. balik ke sini Tangerang, cuman sekolah di Bogor dulu, SMK Farmasi Bogor. Oke. Dari pengembaraan, kemudian saat ini Villa sudah menjadi muslimah. Apa penyebabnya? Kalau dulu selama perjalanan hidup sampai akhirnya mempertanyakan tentang Tuhan, gitu ya, itu nggak pernah sedikit pun terpintas bahwa Kristen bukan agama yang salah gitu. Nah, jadi perjalanannya kan cukup aktif. Aku juga cukup kepikiran untuk mempelajari agama lain. Satu titik yang bikin mikir itu dulu pas waktu tahun 2011 masuk. 2011. Kan dulu kalau kita masuk ke kampus tuh kan ada kayak kelompok kecil. Mereka ngebuat kelompok kecil gitu, UKM gitu, kerohanian. Terus diajarkan bahwa manusia itu memiliki natur dosa. Natur dosa itu dosa bawaan. Dosa asal. Dosa asal. Jadi begitu lahir ya sudah ada dosa. Kan nggak masuk nalar gitu loh. Gimana belum berbuat apa-apa ya? Kasian banget bayi baru lahir udah berdosa kan gitu. Bayi lahir nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya? Terus aku pikir kok gitu sih gitu. Kalau misalkan bayi baru lahir sudah punya natur dosa, terus kemudian buat apa Yesus mati di kayu salib buat menebus dosa manusia? Itu pertama. Terus habis itu berjalan dewasa kan pola pikir mulai ini ya banyak Apa di perguruan tinggi atau iya, mulai berpikir itu ya? Karena pas aku mulai berbaur sama yang non muslim yang muslim itu pas waktu SMA. Jadi sebelumnya itu sekolah Kristen Katolik Kristen gitu kan. Nah pas SMA baru situ lihat kadang pelajaran, karena kita kan minoritas ya waktu di SMK itu. Jadi pas waktu pelajaran rohis gitu kan, ada rohis ada rokris gitu. Guru kita kadang suka nggak ada, ya aku ikut aja. Ikut ngedengerin tuh. Dulu ada namanya Pak Madropi, kalau misalnya nonton aku suka ngelihat dia kalau lagi ngajar gitu. Nah tapi kan itu hanya sekedar ilmu dari luar. Aku nggak pernah sampai mikirin seakar-akarnya gitu kan, atau berpikir ya namanya, maksudnya ya punya keyakinan masing-masing aja gitu kan. Terus pas waktu mahasiswa itu malah makin banyak. Terus ada teman aku juga yang pernah bilang, tahu nggak, itu tuh teman dekat lah dulu. Itu tuh pas disalib itu bukan Yesus, katanya gitu kan. Itu Yudas, kata dia gitu. Masa sih, aku bilang gitu kan. Jadi cuman segelintir gitu doang, cuman nggak pernah dipikirin. Kemudian masuk ke penciptaan. Konsep penciptaan gitu. Dulu aku pernah mikir juga kita tuh tujuan diciptakan untuk apa. Karena kan Tuhan itu bisa melakukan segalanya kayak gitu. Jadi kenapa kita harus diciptakan di bumi yang kayak begini. Yang kayak begini, ada yang menderita, ada yang gitu kan. Kalau emang bisa diciptain di surga gitu semuanya, karena kalau memang tujuannya maksudnya hanya untuk menyembah gitu kan. Kalau semuanya bisa dibuat baik-baik aja, kenapa harus harus mengalami ini semua?
Terus kemudian bumi ini kan udah tua, sebelum hitungan tahun Masehi, sebelumnya kan sudah ada kehidupan. Kemudian jiwa-jiwa itu kemana yang sudah pergi gitu kan, lari kemana. Sementara kita masih menunggu hari-hari penghakiman gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitulah yang bikin akhirnya mencari. Terus pertanyaan begini pernah didiskusikan nggak dengan pihak pendeta atau apa? Nggak pernah. Pernah sama beberapa teman yang sekiranya aktif, maksudnya aktif di pendalaman Alkitab gereja. Mereka hanya bilang gini, ada hal-hal yang itu di luar nalar dari manusia. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa untuk ditanyakan kayak gitu. Sampai akhirnya aku tuh ketemu ayat di Pengkhotbah tuh ya tulisannya gini, sungguh manusia tidak dapat menyelami apa yang Tuhan perbuat. Terus itu aku mikir, ini sampai sini doang nih gitu. Maksudnya berarti pertanyaan tuh cukup sampai sini aja, nggak ada jawabannya gitu kan. Itu sempat vakum tuh, aku nggak mikirin hal itu, fokus ke pekerjaan lagi kan. Sampai akhirnya pas waktu kapan ya, sekitar tahun 2023 aku ketemu kerabat, teman ngobrol gitu, dia Islam dari lahir. Terus aku nanya, karena nanya hal kayak gini tuh harus sama-sama orang yang punya pemikiran terbuka. Kalau yang nggak mau memikirkan sama sekali pasti jawabannya gitu, udahlah ngapain sih mikirin kayak gitu, ya kan. Terus dia bilang dia juga mencari, meskipun dia Islam dari lahir, dia mencari tahu apakah yang dia jalani itu sudah benar atau belum. Akhirnya dia bilang gini, kalau mau nih dia kasih referensi YouTube-nya ini Jeffrey Lang yang judulnya Jeffrey Lang, bagus. The Purpose of Life. Itu aku nonton, pas aku nonton kan dia memang dari Katolik, terus ateis, terus akhirnya Muslim. Semua pertanyaan-pertanyaan dia itu pertanyaan yang aku tanya juga Umi. Gitu. Jadi kenapa ada penderitaan gitu kan, kenapa begini, dan tujuan kita diciptakan untuk apa, dan kemudian akan seperti apa, terus perbedaan dari agama sebelumnya itu seperti apa, karena dia ngebahas buah roh juga di situ. Nah akhirnya dia baca ayat Al-Baqarah ayat 30, itu aku spontan langsung download. Cari juga. Aku download My Quran, aku baca, validasi dong gitu kan, bener nggak gitu. Keterusan bacanya Umi. Keterusan sampai akhir aku baru jadi kayak, kan banyak istilah-istilah yang baru tahu gitu. Oh ternyata artinya Al-Baqarah 100 Al-Baqarah 30-nya kayak apa? Coba pemirsa supaya tahu juga. Itu tentang Allah menciptakan khalifah di bumi, tentang Adam gitu. Terus kemudian malaikat bertanya, untuk apa engkau menciptakan pertumpah darahan? Sementara itu kemudian Allah menjawab, engkau tidak tahu apa yang Allah rencanakan. Jadi artinya maksudnya emang Allah itu sudah menyiapkan untuk Adam ini diciptakan ke bumi sebagai khalifah di bumi. Sementara kalau di Kristen kan enggak, langsung kejadian 1 ayat 1 gitu kan, enggak ada sebabnya kenapa gitu. Dan bumi itu seolah-olah awalnya itu di surga terus dilempar ke bumi gitu ya. Jadi seolah-olah ya udah iseng aja mau bikin manusia gitu. Jadi tempat apa namanya, tempat penyiksaan karena berbuat salah di surga, maka dihukum ke bumi. Padahal kalau di versi Islam enggak, Allah tuh udah benar-benar emang itu disiapkan gitu. Jadi mulai langsung kelihatan bedanya ya Umi gitu. Alhamdulillah. Terus setelah tahu bedanya, akhirnya aku pelajarin banyak tentang sejarah peradaban Islam, terus kemudian tentang sejarah Kristen juga, yang awalnya itu kan dulu sebelum Ortodoks ada juga ya agama Kristen itu, terus kemudian Ortodoks Katolik, terus pecah jadi Protestan. Protestan itu juga akhirnya beragam macam, pecah lagi. Bahkan ada yang karismatik, ada yang punya yang bersinode gitu kan. Jadi jadi sama-sama mempelajari gitu, sama-sama lihat perbandingannya. Terus aku suka nonton kajian-kajian Ustadz juga. Ya akhirnya yang ngebuat aku yakin bahwa Islam itu agama yang benar gitu.
Apa yang kemudian sampai membuat yang paling menyentuh hati sampai membuat Villa oke, ini aku lebih aku lebih senang, aku lebih mantap, dan aku mempertimbangkan Islam pilihanku gitu. Karena kebetulan di surah dari Al-Baqarah, Ali Imran sampai An-Nisa aku baca waktu itu berkaitan sama kufur, terus kemudian Bani Israel, terus baru situ aku mulai nangkep kalau oh jadi selama ini harusnya sama agamanya, cuman ada penyimpangan pemahaman, ada yang ditutupin gitu kan dari situ. Jadi harusnya Islam itu kan Islam itu penyempurna. Jadi harusnya lanjut, tapi kenapa nggak lanjut sampai di situ, ditutup sampai situ. Terus akhirnya baca terus sampai di Al Imran itu kan ada juga disebutkan ayat 19 kalau nggak salah kalau Islam itu adalah agama yang diridhoi Allah. Sementara di Kristen nggak ada. Gitu. Jadi aku udah yakin, tapi habis itu masih maju mundur gitu kan, karena mikirin dampak sosial gitu Umi, karena lingkup komunitasnya kan sangat ini gitu. Banyak yang dipikirin tapi masalah dunia, sampai akhirnya disentil. Aku merasa kayak disentil gitu, kayak dilihatkan tentang dalam 2 minggu itu ada tiga rekanan yang terdekat kayak customer, ada dokter yang waktu itu meninggal. Terus padahal besokannya kita mau ketemu gitu kan. Terus habis itu om aku, habis itu di sebelah tempat kerjaku tuh persis di terasnya kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak gini, kamu udah tahu nih yang benar ini gitu kan, tapi kamu masih belum mau bersyahadat hanya karena takut sama keluarga gimana, dunia kayak gimana gitu. Dan ajal nggak ada yang tahu kayak gitu sih. Jadi akhirnya di situ aku bingung kan, aku yakinin diri lagi gitu kan, aku baca lagi sampai akhirnya aku berhenti di Al-Baqarah 47. Itu tulisannya, takutlah kamu akan hari kiamat yang tidak ada satupun dapat menolong kamu, bahkan syafaat pun gak bisa. Jadi intinya kan yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri kan kita sendiri ya Umi. Apapun bagaimanapun pilihan kita saat ini ya itu yang menentukan kedepannya kayak gimana gitu kan. Jadi ya udah aku ambil resiko itu. Ya udahlah, aku masuk Islam dulu. Kalaupun aku mau mati dalam keadaan Islam. Masalah keluarga nanti aja deh belakangan. Gitu. Waktu itu gitu sih mikirnya. Terus sampai hari ini orang tua tahu nggak? Tahu, udah tahu. Keluarga udah tahu ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah mereka menerima atau masih perjuangan? Tentu jelas tidak, Umi. Mereka masih mengharapkan untuk kembali lagi. Iya. Masih berusaha, banyak hal yang mereka lakukan buat berusaha membalikan. Iya, intinya orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya, tapi itulah keterbatasan manusia, tidak ada manusia yang sempurna, dan orang tua pun ternyata dia tidak mengetahui bahwa ada loh agama yang hak, agama yang Islam yang menyempurnakan semuanya ini. Iya. Dan kadang-kadang seseorang pun ketika dihadapkan pada suatu masalah yang menyangkut pribadi, kebenaran itu kadang-kadang menjadi bias ya. Iya, betul. Tidak bisa melihat dengan sempurna. Umi pengen tahu Villa syahadatnya di mana? Di MCI Tebet, Mall Center Tebet. Oh, di Tebet ya. Iya. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rasanya kayak apa? Merinding. Merinding sih waktu itu. Merinding ya. Rasanya. Tapi sebenarnya kan dari sebelumnya sudah banyak mempelajari, sudah sedikit meyakini agama Islam ini gitu. Jadi dengan itu merasa wah benar-benar hilang semuanya gitu yang kemarin-kemarin gitu. Merindingnya itu karena apa? Karena ada kehidupan baru gitu. Karena kehidupan baru. Memasuki kehidupan baru. Iya. Walaupun sudah belajar tapi
banyak juga yang masih belum diketahui ya. Betul. Wah, dikit banget Umi yang baru dipelajarin. Berarti sekarang belajar terus. Ya, insya Allah. Nah, kita hidup di negeri kita yang mayoritas Islam, Iya. tapi kayaknya yang paham Al-Quran juga bukan semuanya ya. Iya, Betul kan? betul. Kadang ada orang yang ngaji tapi nggak ngerti apa yang dia baca gitu. Tantangan terbesar apa ketika dua kalimat syahadat sudah diucapkan, Villa sudah resmi menjadi seorang muslimah, apa tantangan terbesar? Keluarga sih. Keluarga ya? Keluarga. Kalau dari sosial enggak, justru malah banyak yang mendukung. Banyak yang mendukung. Banyak yang alhamdulillah banget kan Umi, aku itu berada di lingkup yang banyak muslimnya. Jadi ada dulu tuh tinggal di Cikunir di Bekasi. Jadi ada di situ Masjid Ali bin Abi Thalib. Itu hampir setiap hari itu ada kajian kayak gitu. Jadi kadang kalau Sabtu, Ahad itu aku suka ikut pada subuh, pada maghrib, Kamis juga suka ada. Jadi ustadz-ustadznya juga yang bahasnya juga tentang fikih kayak gitu. Begitu. Jadi kalau untuk pembelajaran ilmu justru alhamdulillah banget itu kesupport gitu. Kayak Allah tuh mempermudah. Benar. Yeah. Tapi kalau untuk yang hidup ini nih tantangan keluarga ini yang aduh gitu. Yang lumayan susah. Berapa bersaudara? Berlima. Iya. Sampai hari ini terjalin hubungan dengan baik ya. Iya, kalau sama adik-adik iya, mama sama bapak, ya papa sih yang nggak ngomong sampai sekarang. Oh, mama ngomong. Mama masih sesekali. Gitu. Kalau adik-adik oke. Iya, karena kalau mereka ya kalau ditanya ya jawab gitu. Tapi nggak pernah yang ngubungin duluan gitu, nggak. Biasanya aku yang ngubungin duluan gitu. Iya. Jadi ketika Villa sudah masuk Islam, apa yang paling signifikan dalam hidup? Ini ya rutinitas sih Umi, karena beda kan, ada sholat 5 waktu, ada banyak yang harus dipelajarin gitu. Biasanya bangunnya semau gue gitu. Terus biasanya ibadahnya seminggu sekali, ya kan beda. Untuk sholat juga berwudu dulu gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi ternyata perlu gaya hidup ya. Iya, gaya hidup yang beda. Berbeda. Karena di Islam kan semuanya diatur ya Umi, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu, dari cara kita mau tidur sampai bangun tidur itu kan diatur. Iya. Kalau dulu kan enggak, ya udah semaunya aja Maunya gitu. aja. Cuman memang dulu kan debat juga ya maksudnya sempat diskusi gitu sama orang tua. Mereka bilang kan kamu salah, Kristen itu justru agama yang paling dekat sama Tuhan karena kita bisa berdoa di mana aja, kapan aja. Begitu, nggak perlu harus nunggu waktu-waktunya yang 5 waktu ini untuk berdoa kayak gitu. Gitu sih. Cuman dulu aku pernah coba nih, Umi kan dulu pernah ada hilang koneksi ya. Aku ngerasa kayak gereja tuh hanya jadi rutinitas aja gitu. Datang tapi aku nggak ngerasain apa-apa. Sampai aku berusaha nih kayak ada yang hilang gitu dari aku gitu. Aku sampai saat teduh dulu kan, coba terus Umi gitu. Tapi nggak masuk koneksinya, aku nggak tahu kenapa gitu. Ya udah, akhirnya kosong gitu. Di momen sendiri itulah akhirnya aku banyak belajar tentang yang lain gitu. Jadi ternyata manusia itu memang ciptaan Allah yang demikian uniknya. Tidak ada makhluk yang menyerupai manusia gitu ya. Dan ternyata manusia oleh Allah ditunjuk sebagai khalifah ya. Itu luar biasa. Dan mengatur kehidupan, nah itu mempunyai mempunyai seni tersendiri. Dan Islam
memberikan suatu pedoman kehidupan. Iya, betul. Luar biasa. Terus apa harapan atau cita-cita? Sebenarnya Islam kan udah digenggam nih ya. besar harapan sebenarnya kepingin keluarga juga bisa ini Umi, bisa masuk Islam juga. Bisa masuk Islam. Terasa seperti nggak mungkin ya. Maksudnya dengan kondisi yang saat ini gitu, mereka di sana. Persis. Kalau saat ini mungkin belum. Kalau pemikiran Umi begini, tapi kalau suatu saat negeri kita ini sudah baik, membaik, kemudian menjadi baik, ketemu pimpinan yang betul-betul sesuai dengan harapan untuk menjadi masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insya Allah mereka akan berduyun-duyun masuk Islam. Karena saat ini tahapan masyarakat awam kita, mereka menyamakan orang Islam dengan agama Islam. Oh iya. Nah, kalau agama Islam kan kita tahu agama yang hak, agama yang sempurna. Betul. Tapi kalau kita berbicara tentang umat Islam kan macam-macam nih, bervariasi. Iya. Maka jangan lihat dari orangnya, tapi jangan lihat orangnya, agamanya, itu kan. Dan kalau kita bisa paham cara berpikir seperti ini, insya Allah kita nggak sampai tergelincir ataupun tersandung-sandung. Benar. Karena rasanya tuh kayak, aduh sayang banget mereka nggak masuk Islam gitu loh Umi. Gitu. Jadi ada satu keinginan yang kepengen tuh kalau bisa ya keluarga juga masuk Muslim gitu, Islam juga gitu. Mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Dan Umi sendiri juga berharap itu terjadi, karena kalau negara kita sudah yang namanya kemiskinan sudah bisa teratasi, di mana pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang berkompeten di dalam kehidupan bermasyarakat ini juga sudah tidak korup, ini ya. Ya, itu mungkin akan terjadi banyak perubahan, dan di situ orang akan melihat betapa indahnya Islam. Itu tadi ya, karena biasanya kan Islam nggak dilihat dari agamanya, tapi dilihat dari orangnya. Betul. Kira-kira ada yang masih menjadi suatu pertanyaan? Karena terkait sama keinginan maksudnya keinginan aku kayak keluarga atau mungkin teman-teman yang tidak satu kepercayaan saat ini tuh untuk bisa mengenal Islam atau kembali ke fitrahnya gitu kan. Jadi semoga maksudnya ini bisa menjadi media dakwah juga ya Umi. Gitu. Jadi aku mau nanya, Umi kan seorang kristolog juga ya Umi. Istilah maksudnya histori sejarah Tuhan gitu, mulai dari dulu pertama ada sampai di masanya Konsili Nisea ya, yang waktu ada banyak penyimpangan, lalu kemudian bagaimana gitu kita bisa menerangkan bahwa korelasinya antara agama yang kepercayaan yang dulu itu kan monoteis ya, sampai akhirnya ada Islam sebagai agama penyempurna yang sebenarnya itu satu dari awal sampai akhir gitu. Ya, kita nggak bisa lepas dari sejarahnya ya. Iya. Katakanlah tadi Villa menyatakan ada satu terminal gitu ya, Iya. Yaitu tentang Konsili Nisea. Iya. Sebenarnya Konsili Nisea ini adalah titik yang titik start ya. Di Nisea inilah diputuskan Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Di konsili inilah kemudian diputuskan, disepakati bahwa mereka menjadikan Tuhan itu menjadi satu Tuhan tapi tiga pribadi. Oh.
yang disebut Trinitas. Iya. Oh, berarti di konsili Nicea itu. Itu di Konsili Nicea. Oh. Yesus disahkan menjadi Tuhan. Jadi Umi sering menyebut dengan istilah dia Yesus itu dilantik jadi Tuhan. Oh, Artinya gitu. disahkan jadi Tuhan. Padahal sebelumnya Yesus diakui hanya sebagai nabi, Ya, utusan. ya nabi utusan. Oke. Dan jejak-jejaknya sampai hari ini di dalam Injil Yohanes dan yang lain itu kan demikian banyak. Iya. Aku melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Iya, betul. Aku tidak menyampaikan kehendakku, tapi aku menyampaikan yang menjadi kehendak Bapa. Gitu. Bapa lebih besar daripada anak dan sebagainya. Ini kan menggambarkan. Tapi yang paling mendasar kita bertanya dulu, kenapa kok baru diputuskan tahun 325 Masehi? Artinya dan kenapa kok Trinitas, gitu ya? Iya. Kenapa kok Trinitas? Ini ada apa ini? Sejarahnya bagaimana? Gitu kan? Jadi pada saat itu kalau disebut Nicea, konsili ini ini dalam wilayah mana, dan bahkan kemudian siapa yang berkepentingan terhadap konsili ini dan siapa yang membiayai konsili ini, itu perlu dibahas. Oh, paham. Ya, jadi Nicea itu di dalam wilayah saat itu dalam wilayah Vatikan ya. Nah, kemudian siapa yang paling berkepentingan adalah Imperium Romawi, Kaisar Romawi. Siapa yang memimpin konsili ini? Yang memimpin adalah Kaisar Konstantin. Agamanya apa? Perlu kita tanya. Dia kok mimpin konsilinya orang Katolik? Agamanya Konstantin apa? Hari itu dia agamanya pagan. Pagan. Oh, pagan. Jadi penyembah dewa-dewa. Oh, oke. Tapi dia sudah memimpin konsilinya orang Katolik. Iya, kok bisa? Nah, berarti kan kepentingan. Iya, ada Karena kepentingan besar dong. Nah, oke. Langkah kita tarik lagi lebih ke belakang lagi. Jadi sebenarnya saat itu masyarakat bagaimana? Oke, kalau kita ngomong tentang Konstantin, berarti kita ngomong tentang peradaban Romawi dan sekitarnya. Yunani termasuk. Ya. Saat itu mereka mempunyai banyak dewa yang kita dengan istilah lain punya banyak Tuhan. Ada dewa langit, ada dewa bumi, ada dewa hujan, ada dewa panas, ada dewa perang, ada dewa damai, belum lagi dewi-dewinya demikian banyak ya. Sampai ada manusia setengah dewa, misalnya siapa? Hercules. Iya, Hercules. Hercules itu kan ada ayatnya dalam Bible. Oh iya. Cari lagi di Perjanjian Lama. Oke. Yang perempuan juga ada dewi yang setengah manusia. Dewi yang cemburuan dengan dewa. Dewi dengan dewi saling pencemburui. Terus kemudian rebutan dewa. Dewa juga gitu ngelirik dewi yang muda, awet muda dan sebagainya. Nah, macam-macam. Ini kondisi itu soal ini ya, agama mereka ya, pagan ini ya. Iya. Kepercayaan mereka. Lalu bagaimana dengan kondisi sosial saat itu? Yang namanya Imperium Romawi itu dalam keadaan apa ya? Kelabu, mendung kelabu. Suram sudah. Kenapa? Demikian banyaknya korupsi. Oh. Demikian banyaknya nepotisme. Hancur-hancuran. Jadi berebut kekuasaan, berebut uang,
macam-macam yang terjadi. Sehingga kemudian ada ahli pikir penasihat imperium itu yang mengatakan tidak bisa, kita ini kebanyakan Tuhan. Oh gitu. Bagaimana nggak perang antara dewa perang sama dewa damai? Iya. Ya. Benar. Kan semuanya itu yang satu dewa hujan, yang satu dewa panas. Ini nggak perang gimana? Iya. Tolak belakang soalnya. Ya. Iya. Iya, nggak lihat aja itu orang Yahudi. Orang Yahudi itu Tuhannya cuma satu, aman-aman aja mereka. Nah, gitu. Nah, itu dibawalah kemudian niat untuk menyempurnakan agama. Kita harus punya agama yang sesuai dengan kepentingan kita. Itu saat itu pemikirannya. Maka kemudian diundanglah kaum agama ini diundang. Dan kemudian untuk menyelamatkan Imperium Romawi ya kita perlu menyederhanakan. Jadi gimana ini? Ya kalau disederhanakan, dipahami keadaan seperti ini. Jadi gimana? Tuhan kita berapa ini? Satu. Oh nggak bisa, satu itu agamanya Yahudi. Yahudi itu jajahan kita. Itu ada yang jawab begitu. Jadi gimana dong? Maka usul yang diterima adalah kalau demikian jumlah Tuhan harus ganjil tapi paling sedikit di atas satu. Siapa? 3 dong berarti. 3. Iya. Nah, ini disetujui 3. Kenapa? Karena sudah ada pagan yang 3 dan itu sukses. Oh gitu. Iya. Horus, Isis, Osiris. Sukses dipakai. Nah, tapi sekarang gimana? Kita nggak mungkin nyontoh yang itu. Oke, kita harus berbuat sesuai dengan kepentingan Romawi. Nah, maka kemudian ya kalau begitu pakai aja Zeus. Zeus ini dewa ketua, dewa bapak. Disebutlah Tuhan Bapak. Oh, itu awal mulanya kata Bapak. Terus kemudian yang oknum kedua siapa? Kasihkan aja itu nabinya orang Yahudi itu biar nggak ribut aja. Siapa? Isa. Oke. Jadi Tuhan anak. Ada bapak, ada anak. Yang ketiga siapa? Ibu. Lah kan kembali lagi ke peribahkan yang dulu. Nggak bisa, nggak boleh. Oh gitu. Harus beda kita. Kita Romawi. Jadi yang ketiga siapa? Punya pikir. Oke, ini kan figur ada manusia. Ini figur manusia nih. Iya, ini figur manusia. Nah ini gimana ini? Macam-macam lah yang dipikir. Akhirnya nggak selesai dan kemudian baru terselesaikan. Mereka sepakat bahwa Tuhan itu Yesus harus masuk menjadi Tuhan dan Tuhan itu Trinitas, tapi wujudnya seperti apa itu belum selesai. Oh. Kemudian sampai pada konsili-konsili berikutnya, Konstantinopel, barulah terselesaikan bahwa oknum Trinitas yang ketiga yaitu Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu. Dan kemudian bentuknya apa? Iya. Burung merpati putih. Kok bisa? Kepikiran ke situ mereka? Oh. Nah, Trinitas sendiri pun sebenarnya nggak tertulis eksplisit ya, Umi, di Alkitab. Maksudnya nggak ada menceritakan, maksudnya nggak secara jelas gitu. Berarti apa? Lebih ke dalam lagi. Iya. Ya, nah? Ini kan tentang urusan yang sangat penting kan ini, tentang keberadaan Tuhan. Betul. Ya.
spesifik banget gitu Trinitasnya, nah. Tapi tidak ada di dalam kitab suci. Iya, Ya, tidak jelas. tidak jelas. Kejelasannya itu tidak ada. Hanya samar-samar ya. Di apa disimpulkan secara Disimpul-simpulkan iya, seperti itulah ya. karena nggak ada eksplisitnya, nggak ada. Nah, tapi di Matius ayat terakhir itu, karena ini yang dulu diajarin ya dari pas kecil, aku tuh SMP juga ada pelajaran agama yang suruh belajar khotbah, Umi. Jadi kan kita nyari ayat buat dikhotbahin. Itu kan ada, kalau nggak salah tertulis ya gini, tentang menyebarkan Injil. Yang belakangnya itu apa, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi kan itu ada tertulis tapi nggak tertulis Trinitasnya gitu. Iya. Dan ternyata Injil Matius itu masih ada lanjutannya. Iya, oh iya. Tapi diputusnya sampai di situ. Iya, Nah, makanya kita harus di dalam mempelajari agama Kristen itu kita memang betul-betul harus banyak menggali. Kalau banyak menggali akhirnya ketemu. Nah, ini ya soal Trinitasnya. Jadi oknum ketiga Roh Kudus itulah yang menjadi inspirasi Protestan untuk mengembangkan sayap dan kemudian banyak pecahan kan, sampai muncul Kristen karismatik. Betul. Ini karena Tuhan Roh Kudus ini. Iya. Sampai ada bahasa roh kan. Pakai bahasa roh. Nah, itu. Gara-gara itu. Iya. Nah, dalam masa pembelajaran kan aku juga tahu, maksudnya pernah beberapa membaca tuh tentang Injil sinoptik, terus tentang perbedaan Taurat dan Injil Perjanjian Lama Perjanjian Baru gitu kan. Nah, perannya seorang Paulus itu terhadap agama Kristen tuh gimana? Paulus, untuk tahu perannya dia kita tanya dulu siapa dia. Iya. Jadi siapa dia? Untuk tahu perannya si A, si Badu misalnya. Nah, siapa sih si Badu itu? Punya sejarah nggak? Tiap manusia pasti punya sejarah. Lah, oke, dia siapa? Gitu kan. Jadi Paulus ini orang tuanya bercampur antara Yahudi dan Romawi. Ada yang menyatakan bapaknya Romawi, ada yang mengatakan ibunya yang Romawi. Tapi inilah silangan dengan Romawi dan Yahudi. Yahudinya dari kalangan Lewi. Oh, kaum Lewi. Dari kalangan Lewi. Nah, kemudian Paulus inilah yang menganggap ajarannya, dia inilah yang menyatakan udah nggak perlu buka Taurat. Oh, jadi Taurat ditiadakan? Ditiadakan. Nah, Nabi Isa kan ngomong, sebelum langit dan bumi lenyap tidak ada satu iota pun yang ditiadakan dari hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapi Taurat. Berarti akan berlaku sampai nanti. Ya, artinya Nabi Isa meluruskan kembali, membuat utuh kembali. Taurat yang sudah banyak diubah itu dibuat utuh kembali. Dan ternyata setelah Nabi Isa dipertuhankan, ini kan sudah langkah awal, udah menyimpang lagi. Iya, iya benar sih. Ya, nyimpang terus akhirnya. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi sangat menarik ya. Iya. Paulus ini dia selain ayah dan ibunya jadi dia maksud Umi menunjukkan orang tuanya ini kenapa? Karena dari orang tuanya yang Romawi ini dia belajar tentang falsafah termasuk Helenisme dan seluruhnya yang lain, dewa-dewi mereka. Nah, dari ibunya belajar tentang Yahudi gitu. Nah, dia dibesarkan dalam lingkungan Romawi ya. Nah, kemudian dia pun terkenal sebagai seorang pembunuh bayaran. Ini diakui oleh Paulus
Paulus mengakui di dalam Bible pun ada pengakuan dia yang dia ini banyak sekali membawa atau menggiring, diistilahkan begitu, menggiring murid-murid Yesus itu masuk ke penjara. Bahkan ada yang sampai dirajam. Berarti Paulus itu berada sejaman dengan Nabi Isa. Ya. Oh. Sejaman Berapa tahun selisihnya? hanya sekitar beda 2-3 tahun. Oh, tapi apakah Paulus pernah bertemu Nabi Isa? Nah, ini yang poin yang penting. Paulus ini kalau tahu Nabi Isa di sana, dia pasti di sana. Kalau dia tahu Nabi Isa di sana, pasti dia di sana. Nggak mau ketemu. Nggak mau satu forum. Kenapa? Karena ya memang dia memang Nabi Isa itu target bagi dia. Oh gitu. Berarti ada kepentingan Paulus tuh? Iya memang. Oh. Dan orang ini kemudian dipakai oleh Romawi. Oh gitu. Maka sekarang sampai sejarah gereja itu yang paling banyak didengungkan itu kan tentang perjalanan di Damaskus. Itulah titik balik orang-orang Kristen menganggap titik balik Paulus sebagai pembenci Yesus dan ajarannya menjadi pembela Yesus. Iya. Dulu Itu kan itu ya. Gitu ya. Kan itu ya. Betul. Terus siapa yang angkat Paulus menjadi rasul? Pengikutnya. Kuasa apa mengikutnya mengangkat menjadi rasul? Iya. Apa karena surat-surat dari Paulus kepada Yesus? Kan itu ada sekarang di Perjanjian Baru. Paulus mengangkat dirinya sendiri, memproklamirkan dirinya. Aku ditunjuk oleh Yesus untuk menjadi penggantinya. Gimana bisa? Untuk meneruskan ajarannya. Aneh banget. Nah, tapi klaimnya itu siapa yang menyaksikan? Tidak ada saksi. Iya. Nah, katakanlah ini sekarang kalau kita masuk di dalam Villa sudah mempelajari tentang Al-Quran, tentang hadis gitu kan ya. Kan tidak ada ajaran atau ucapan atau perbuatan Rasulullah yang masuk di dalam Al-Quran, kan ada, semuanya di dalam hadis. Al-Quran itu murni firman Allah, tapi kalau Bible kan campur aduk. Iya. Sampai dikatakan Yudas pengkhianat. Tapi bagaimana mungkin seorang pengkhianat menulis Injil? Iya. Nggak ngerti deh, aneh. ada surat Yudas kan sampai sekarang. Nah, ini yang perlu di sejarah seperti inilah yang maksudnya perlu teman-teman mungkin ketahui. Jadi berjalannya dengan apa yang selama ini diyakinin itu nggak cuma sekedar ya ini ajarannya ya udah ini ikutin gitu. Karena selama ini yang kita tahu kan hanya yang maksudnya dari kepercayaan sebelumnya ya doktrin-doktrin yang udah ada ya udah kita percaya aja sama itu. Bahkan kita bisa dibilang buta sejarah untuk hal-hal yang seperti ini. Gitu. Betul. Dan itu memang kebanyakan ya karena orang Kristen nggak tahu tentang Kristen secara keseluruhan, nggak tahu sejarahnya kayak apa, nggak tahu. Jadi mereka berpedoman pada dogma. Iya. Ya. Apa kata gereja? Iya. Berarti apa kata pendeta atau apa kata pastor? Betul. Makanya tadi itu sampai Umi tanya Trinitas itu kan tidak ada di dalam Bible. Tapi bagaimana justru saat ini seluruh dunia Kristen memakai Trinitas? Mengakui itu. Padahal di Bible tidak ada. Tidak ada. Nah, adanya adalah di putusan konsili. Jadi hasil musyawarah itu lebih tinggi kedudukannya daripada kitab suci. Loh, begitu ya. Jadi kitab suci bisa diubah karena putusan musyawarah. Oh gitu.
Makanya sempat beberapa itu berubah. Mulai dari berubah. ada kitab-kitab yang dihilangkan, mulai dari Ortodoks kan kalau nggak salah ke Katolik ada 8 kitab yang dihilangkan. Terus kemudian dari Katolik ke Kristen juga ke Protestan juga ada yang beda juga gitu. Dan ini yang aku pikir sepertinya banyak yang nggak tahu gitu. Banyak yang nggak tahu. Mungkin dia anggapnya hanya Katolik dan Protestan ya sama. Karena maaf ya, kalau di dalam Islam, di dalam agama kita ini kan ada budaya Ramadan khataman Quran. Iya. Bahkan hafidz Quran. Kalau di sini di Pondok Umi itu bahkan kita menghatamkan Al-Quran plus terjemahnya. Jadi betul-betul apa yang dibaca adalah ayat-ayat Allah dari huruf hijaiyah terus dengan terjemahnya bahasa Indonesia. Itu betul-betul dibaca. Jadi kita ngerti, kita tahu. Ada yang kurang jelas, ya kita buka tafsir. Iya. Jadi seragam semuanya gitu dan nggak bisa dipalsuin ya. Nggak bisa. Itulah sebabnya maka mereka ini nggak ada yang mempertanyakan. Kenapa? Karena sistemnya dogma. Iya. Ya. Dan kitab suci yang dalam bahasa Ibrani, bahasa asli Nabi Isa adalah bahasa Aram, bukan Arab ya, Aramaik ya. Nah ini kemudian ditranslate ke dalam bahasa yang lain. Awal sekali, bahkan sejak periode katakanlah periode Nabi Isa dan muridnya itu sudah kental banget yang namanya bahasa Yunani. Terus bahasa Romawi. Sampai kemudian gereja Katolik pun mempelajari bahasa Romawi itu seolah-olah mempelajari bahasa suci. Bahasa seolah-olah begitu. Maka kemudian ditranslate misalnya untuk orang Belanda pakai bahasa Belanda. Belanda masuk ke Indonesia menjajah, menyebarkan agama di Indonesia, ya. Maka di Indonesia ngambilnya dari mana? Dari terjemahan bahasa Belanda. Belanda diterjemahkan, padahal Belanda masih menerjemahkan lagi. Terus ini ya begitu selanjutnya. Maka setiap kali mereka mengubah, umat nggak tahu. Iya, benar. Nah, kalau bagi para peneliti, gitu, kayak misalnya kayak Umi, gitu. Umi punya itu mulai dari tahun sekian Alkitabnya ini, ya. Bibelnya tahun sekian. Jadi tahu persis Umi perubahannya apa. Bedanya apa gitu antara tahun ke tahun gitu ya. Kalau ini Umi pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad itu berasalnya dari Arab dan kenapa yang kita jalanin semuanya ini berbahasa Arab gitu? Kenapa nggak bahasa lain gitu? Ya karena ini ada dua hal. Mengapa Nabi Muhammad itu kan dari kalangan Arab gitu ya. Terus kenapa kok nggak bahasa lain gitu ya. Ya, berhubungan tapi ada dua hal. Pertama, Allah memberikan kepada kita seorang nabi setelahnya Nabi Isa kepada kaum yang paling rusak. Paling rusak. Yang paling rusak itu orang Arab. Pada zaman itu. Pada zaman itu. Dengan bimbingan Rasulullah SAW langsung mereka melejit naik. Oh. Oke. Berubah hidupnya. Dengan sentuhan Islam.
Nah, kemudian kalau Rasulullah itu memakai kenapa kok yang dipilih Rasulullah? Satu tadi sudah terurai ya. Ya, itu bangsa yang paling rusak itu. Kemudian yang kedua, bahasa Arab ini adalah bahasa tertua yang ternyata paling kaya dari antara semua bahasa yang lain. Kosakatanya paling banyak. Nah, kalau nabinya orang Arab, mana mungkin pakai bahasa Inggris? Iya, betul. Gampangnya seperti itu. Iya. Kalau nabinya orang Arab ya pasti pakai bahasa Arab. Tapi kenapa kok dipakai bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu paling lengkap, paling kaya kosakata. Inggris pun kalah. Iya, kalau misalkan dikaitkan dengan Yesus nih ya, Nabi Yesus atau Tuhan di zamannya itu kitab misalkan dengan bahasa Ibrani, harusnya kan berarti aslinya dari bahasa sana. Iya. Sampai sekarang pun kita akan kiblatnya ke situ harusnya. Harusnya. Cuman kan banyak kayak lembaga penerjemah yang akhirnya berapa tahun aja bisa berbeda-beda gitu artinya gitu. Ini yang membuat perubahan tanpa diketahui itu dengan menerjemahkan ini. Maka pernah terjadi upaya menerjemahkan Al-Quran langsung dalam bahasa negara-negara itu. Contohnya dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Orang kita banyak yang menyebut Atatürk bukan. Atatürk itu menunjukkan dia dari Turk itu Turki. Jadi namanya siapa? Mustafa Kemal. Nah, dia ini memang juga mata-mata dan dia orang Yahudi. Ada darah Yahudinya. Maka kemudian dia berhasil menjadi tokoh pembaharu dan menjadi presiden Turki. Terus apa yang dia lakukan? Menghilangkan Islam. Ya, menerjemahkan. Jadi semua yang berbau Arab itu dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim ganti bahasa Turki. Al-Fatihah bahasa Turki, Syahadat bahasa Turki, Assalamualaikum pun bahasa Turki. Nah, alhamdulillah orang Turki nggak semuanya mau. Jadi ada yang mau, ada yang nggak mau. Yang nggak mau Al-Quran diterjemahkan itu lebih kuat, lebih banyak. Maka kemudian setelah dia meninggal dengan tidak terhormat, sampai bumi aja nggak mau menerima dia, ya. Maka kemudian udah semua penerjemahan itu dihapuskan, ya. Maka kembali ke literatur awal. Jadi alhamdulillah umat Islam utuh. Tetap dengan Al-Quran yang sama untuk seluruh dunia. Nah, untuk lebih memahami ini semua, sebenarnya bagi kita, Umi sebut kita karena Umi dulu juga mu'alafah ya. Dan Umi sudah mengalami jatuh bangun manis pahit kehidupan ya. Maka perlu mu'alafah itu mengenal agama yang sekarang dimiliki, yang dianugerahkan Allah kepada kita, yaitu apa? Mu'alafah perlu mengenal Islam secara utuh. Maka di Irena Center itu ada pembelajaran untuk mu'alafah, khusus mu'alaf yang perempuan disebut mu'alafah, dan itu dilakukan secara online. Berarti dari seluruh penjuru negeri, bahkan dari luar negeri juga bisa ikut. Kuliahnya itu tiap hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.
Oh, Senin pagi. Sabtu Ahad itu kosong. Oh. Biasanya kalau ada yang diperlukan baru dipakai. Tapi kalau rutin 5 hari ini. Itu kita berikan secara gratis. Dan materinya meliputi akidah, syariah, ibadah, hafalan doa, sirah, sirah nabawiyah, sirah tentang sejarah Islam, dan termasuk kristologi. Iya. Mengapa kita pilih Islam, kita tinggalkan yang lalu? Sebabnya apa? Ini semua nanti Umi jelaskan. Jadi ada insya Allah sekitar 10 ustadzah yang menangani ini. Jadi setiap santri berarti 10 orang ustadzah. Aku juga udah daftar. Alhamdulillah. Batch 11 ini ya Umi. Pertengahan Mei nanti katanya. Pertengahan Mei. Iya. Nah barangkali dari pemirsa ada yang mu'alafah atau ada temannya atau saudaranya atau apa, silakan disampaikan. Kesempatan ini gratis. Hubunginnya kemana Umi? Ya. Hubunginnya kemana? Hubunginya ke ini ada adminnya. Oh nanti dikasih ya. Ada linknya. Iya seru banget ya Umi. Masih banyak yang bisa kita gali. Iya. Insya Allah mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita bisa saling sharing lagi ya Umi ya. Insya Allah. Ya. Oh iya. Oke. Makasih banyak Umi. Sama-sama. Alhamdulillah pemirsa, demikianlah obrolan kita. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini memperkaya pembicaranya dan memperkaya semua pemirsa sehingga kita menjadi lebih luas wawasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.